Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat soal, baik itu di aplikasi LMS Moodle ataupun yang ada di eSmart ataupun ada yang berada di ujian di Mandua Bantul, karena base-nya sebenarnya baik itu situs eSmart dan situs ujian itu sebenarnya menggunakan LMS Moodle. Skenario yang akan dibuat yaitu bahwasanya soal pilihan ganda dan IC itu akan dijadikan satu ya, untuk mempermudah dalam memasukkan soal di situs ini ya. Nah, skenarionya adalah yang pertama itu misalkan dua pilihan ganda itu diacak, kemudian dua IC itu tidak diacak ya. Walaupun misalkan seperti ini juga nggak apa-apa, misalkan 20 pilihan ganda acak, nanti 5 isai acak, itu sama. Nah, sebagai contohnya di sini saya akan membuat 2 soal pilihan ganda saja, kemudian 2 isai. Kemudian mengerjakannya itu menggunakan aplikasi yang namanya ExamView ya. Kenapa ExamView? Karena ExamView itu fleksibel ya, ini bisa digunakan untuk berbagai macam aplikasi yang berbasis LMS ya. LMS yang besar itu biasanya akan support ExamView, jadi sangat fleksibel. Nah, skenario selanjutnya adalah cara mengerjakannya. Di sini cara mengerjakannya, yang pertama itu mengerjakan langsung di ExamView, atau Bapak Ibu itu sudah memiliki berkas Word dan mau diekspor ke ExamView, kemudian baru nanti cara kedua ini akan dimasukkan di LMS ini ya, Moodle atau eSmart atau ujian. Nah, caranya yang pertama harus ya, karena mengerjakan pakai ExamView ya harus membuka ExamView. Nah, kita cari di sini ExamView. Nah, pastikan Bapak Ibu sudah mendownload ya atau menginstal ExamView. Kami sarankan memang sebaiknya Bapak Ibu menggunakan aplikasi ini, karena Bapak Ibu mengerjakan menggunakan aplikasi ExamView nanti bisa digunakan di aplikasi hampir banyak yang support ya, jadi akan mempermudah Bapak Ibu nanti di masa datang. Yang dipilih adalah ExamView. Mana ExamView? Yang namanya adalah ExamView Test Generator ya, atau untuk menggenerate ya soal. Nah, di sini ada banyak pilihan, dipilih yang create a new question bank ya. Jadi kita akan membuat bank soalnya dulu, misalkan tes mapelnya misalkan sosiologi, kemudian subtitlenya kita buat sama saja, PG strip isai misalkan ya. Diklik OK. Nah, kemudian karena ini kita mengerjakan langsung di ExamView-nya, maka yang pertama kita harus men-setting jumlah soalnya, yaitu di bagian edit, di bagian preference. Yang perlu disetting itu adalah di bagian editing. Nah, bagian editing ini untuk multiple choice ataupun multiple response itu adalah number of answer choice for new question itu ada 5. Artinya ABC-nya itu sampai E ya. Jadi A, B, C, D, E. Kalau 4 tadi itu hanya sampai D, kalau 5 itu sampai E.
The fourth number of column for new question. Kita buat satu. Jadi biasanya yang umum itu kan untuk ABC-nya hanya satu kolom ya. Kemudian untuk yang lain diabaikan saja ya. Oke, klik oke. Setelah itu untuk menambahkan multiple choice cukup mudah seperti ini, klik new. Nah, kemudian klik multiple choice karena biasanya kan untuk ABC itu kan menggunakan ini, klik oke. Yang pertama pertanyaannya, kita buat pertanyaannya, misalkan di manakah ibu kota Indonesia? Misalkan berada di Jakarta. Bentar aja. Bandung ya. Udahlah, ini yang penting hanya sebagai contoh saja. Saya pause dulu. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, diklik di manakah jawaban yang benar. Misalkan ini kan tanda tanya. Diklik yang jawaban yang benar. Kemudian klik record ya. Oke, ini sudah jadi. Selanjutnya untuk jawaban yang kedua sama ya, klik new, kemudian klik multiple choice, kemudian klik oke ya, sama kan. Saya suka, pertanyaannya nih, makan apa? Situ aja, misalkan roti ya. Intinya ini saya hanya sebagai contoh. Oke, misalkan ini jawaban yang benar ya, misalkan ini semangka, misalkan klik record. Selanjutnya misalkan mau mengedit. Nah, mau mengedit caranya klik kanan, kemudian klik edit. Nah, misalkan pengen ternyata ini mau soal matematika, bisa soal matematika bisa dari sini ya. Klik insert, kemudian klik equation. Nah, tinggal dipilih aja mau model apa, misalkan 5 6 ya, diklik di sini dikali misalkan ini 6x plus 3y. Nah, ini kalau yang ini silakan Bapak Ibu untuk mengimprovisasi sendiri ya, karena kalau dijelaskan satu-satu nanti nggak selesai ini ya. Nah, misalkan B plus A klik sama dengan gitu ya, klik titik-titik record. Nah, ini mau kalau pakai rumus juga bisa di sini. Nanti silakan, nanti Bapak Ibu nyamannya itu mau menggunakan exam view untuk membuat soal atau menggunakan Word. Oke, dan seterusnya. Misalkan jawabannya ini, jadi ini ya. Kemudian sama di record. Oke, itu untuk simbol-simbol. Selanjutnya untuk pembuatan soal esai, caranya klik new, kemudian pilih bagian esai, klik OK. Nah, kalau sudah di sini pertanyaannya misalkan ya, di manakah rumah Anda? Tanya, misalkan answernya ini cukup dijawab benar. Jadi mengerjakan apapun itu akan masuk gitu ya, intinya masuk. Nah, nanti guru yang mengoreksi secara mandiri mau dikasih nilai berapa.
klik record. Kemudian klik lagi new essay, klik OK. Kemudian pertanyaannya, hobi Anda apa? Answernya adalah benar. Klik record. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu soalnya. Kemudian ya, kita harus menyimpan nih soal ya. Caranya di save boleh. Di sini saya menyimpan menjadi bank soal saya. Jadi soalnya tadi adalah sosiologi, sos PG strip isai. Nah, sosiologi. Nah, di save. Kemudian selanjutnya itu diekspor ya, pilih file, kemudian ekspor, kemudian pilih Blackboard 6.0 strip 7 ya, pakai yang ini bisa atau yang ini, kita gunakan yang ini saja. Kita akan simpan hasil ekspornya, misalkan saya simpan di desktop. Ini saya delete dulu. Latihan soal misalkan gini, soal PG gitu aja, PG strip isai, mapelnya apa? Sosiologi. Artinya bank soal ini itu ada PG dan isainya. Kemudian save. Nah, namanya sama saja, buatkan nama yang sama, soal isai, atau mungkin mapelnya dulu juga boleh, misalkan sosiologi, biar nanti mudah mencarinya, PG strip isai. Oke, di sini di copy, kemudian sama di bagian direktorinya. Untuk deskripsinya kosongi saja, klik OK. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu. Kalau saya lihat di sini harusnya ada sebuah berkas zip. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu login di sini. Nah, di soalnya atau di rumahnya masing-masing Bapak Ibu. Di sini ujiannya mapelnya adalah XX ya, karena sebagai contoh. Kemudian diklik, kalau nanti soalnya itu masih kosong. Nah, di sini ada muncul edit quiz. Tapi kalau Bapak Ibu itu sudah ada isinya, caranya klik dari sini juga bisa. Klik di sini, kemudian klik edit question. Nah, karena soalnya itu belum ada, berarti harus dimasukkan dulu soalnya. Oke, di sini saya akan perkecil. Saat diklik di sini, kemudian digeser ke bawah Bapak Ibu, di sini ada question bank ya. Jadi karena kita sudah memiliki bank soal atau question bank, maka kita mengimpornya dulu ya, dari hasil kita buat formatnya dari exam view tadi ya. Pilih Blackboard ya, kemudian dipilih choose a file. Sebenarnya sama seperti yang Bapak Ibu sudah kerjakan. Dipilih soalnya, klik open, kemudian klik upload this file, kemudian klik import. Nah, soalnya sudah masuk. Di sini ada soal ini ya. Jadi ini sudah urut. Jadi yang bawah ini adalah pilihan ganda, yang atas ini adalah soal mohon maaf, yang atas ini adalah pilihan ganda, yang bawah ini adalah isai. Klik continue. Nah, sudah masuk Bapak Ibu untuk soalnya. Nah, ini mungkin saya salah membuat soal hanya tanda tanya question name. Nah, ini karena soalnya ini ya.
Jadi kalau soalnya semuanya matematika nanti hanya cukup muncul tanda tanyanya, karena tidak support untuk judul ya. Jadi mungkin sebaiknya soalnya di sini kalau ada judulnya itu mungkin di depannya ditambahi, misalkan ditambahi jawaban dari rumus apa gitu ya, rumus x. Nah misalkan gitu harusnya. Nah sehingga nanti judulnya tidak tanda tanya seperti ini. Jadi nanti tanda tanya sebenarnya karena ini sudah terlanjur ya, udah nggak apa-apa. Tapi tetap bisa dibaca, hanya saja nanti aneh ya, aneh di apa namanya format di ujiannya. Tapi untuk yang di jawaban soal ya tetap siswa akan muncul soal yang seperti tampilan ini ya. Oke, kalau sudah, selanjutnya kembali ke ujiannya tadi ya, tempat rumahnya Bapak Ibu. Bisa diklik edit quiz ataupun dari sini klik edit quiz, kemudian diklik add, kemudian dipilih from question bank juga boleh ya, from question bank. Nah kemudian di sini default kategorinya Bapak Ibu pastikan ingat. Nah ini ya yang tadi sudah dibuat contohnya, sosiologi strip PG ISAI. Makanya penting sekali untuk pemberian nama ini. Kemudian langsung centang aja semuanya ya. Kemudian klik add selected question to quiz. Nah selanjutnya Bapak Ibu harus menata manakah yang ISAI dan manakah yang PG ya. Caranya ini jelas, kalau yang hobi Anda, kalau dari sini itu kan di manakah rumah Anda dan hobi Anda itu adalah ISAI, maka dibuat paling bawah ya. Klik di sini, digeser ke bawah. Aduh, mouse-nya ini. Sebentar ya. Di manakah rumah Anda, bisa diklik kiri kemudian geser ke bawah ya. Ini mouse-nya kurang bagus. Atau bisa kalau misalkan diklik dan drag itu enggak jalan ya, Bapak Ibu bisa klik ini, klik 2 kali, kemudian klik after question 4. Kemudian selanjutnya untuk pertanyaan tentang hobi-hobi kan jawabannya adalah ISAI ya, klik 2 kali, diklik after question 4, artinya di paling bawah. Kemudian yang atas ini adalah pilihan ganda, kemudian di repaginate ya, paginate with, artinya setiap soal akan ditampilkan satu-satu, klik go. Nah ini sudah dibuat apa namanya, page-nya dibuat page baru. Jadi nomor 1 itu nanti di manakah ibu kota Indonesia, kemudian yang page 2 itu rumus tadi yang matematika, yang ketiga itu adalah ISAI. Nah kalau nanti Bapak Ibu hanya model seperti ini, nanti antara pilihan ganda dan ISAI itu bisa teracak. Nah makanya kita harus dipisah, membuat pemisah ya, dengan cara perhatikan Bapak Ibu, atasnya yang ini, yang kedua ini kan pilihan ganda itu ada add kan, kemudian dipilih yang namanya a new section heading, ini sebagai pemisah. Nah ini ada new heading, ini enggak ada tulisannya headingnya, artinya ini sudah dipisah. Kemudian kita akan membuat judulnya dulu. Di sini adalah soal, misalnya pilihan ganda gitu aja, pilihan ganda, kemudian enter. Selanjutnya diklik new heading, ini kita klik, kemudian ini adalah ISAI dan klik ISAI.
Nah, misal gitulah. Atau Bapak Ibu membuat kalimat yang lain boleh. Nah, seperti skenarionya tadi bahwa untuk pilihan ganda itu acak dan isai itu tidak acak. Nah, gampang, ini tinggal dicentang aja. Yang pilihan ganda ini dicentang, otomatis soalnya ini akan diacak ABC-nya. Kemudian untuk isainya, karena kita tidak mencetang shuffle atau tidak diacak, maka otomatis pilihan ganda ini akan berurutan. Kemudian kita save. Nah, udah jadi Bapak Ibu, kita akan menguji apakah sudah betul dalam kita menata soalnya. Kita kembali lagi klik ujian Maple XX ya. Kemudian Bapak Ibu cukup diklik yang di sini, kemudian klik preview ya kan. Nah, yang pertama adalah, nah ini masalahnya kan ada waktunya ya. Ini ada waktunya. Klik start atom. Nah, kita cek di sini ada dua quiz navigation ya. Yang pertama itu adalah pilihan ganda yang sudah kita beri nama tadi, dan ini adalah isai. Jadi soalnya tetap 1 2 3 4, totalnya ada 4 Bapak Ibu ya. Kemudian pilihan ganda kita cek. Oke, ini beda ya. Isainya, nah, isai. Artinya yang isai ini tidak diacak. Oke, begitu Bapak Ibu cara membuatnya. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menilai jawabannya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya cara mengimpor soal isai dan soal pilihan ganda dan isai dari Microsoft Word ya. Kita akan memasukkan di exam view. Jadi ini adalah cara yang kedua. Yang pertama, Bapak Ibu itu memastikan sudah memiliki soal yang ada di Word ya. Nah, soalnya seperti Bapak Ibu, yang pertama pastikan di atas itu ditulis dengan multiple choice, tidak boleh salah ketik ya. Kemudian ini adalah jawabannya, Bapak Ibu mengetik seperti biasa soalnya. Jadi huruf A, B, C-nya itu formatnya seperti ini, harus persis ya. A titik jawaban, B titik jawaban, dan seterusnya. Kemudian ditambahkan dengan ANS.2 spasi jawabannya. Jadi misalkan pertanyaan nomor 1 ini jawabannya A, berarti answernya ini adalah A. Ini formatnya harus betul ya. ANS-nya hurufnya besar tanpa ada spasi titik 2-nya, kemudian baru spasi, baru A. Demikian seterusnya. Kemudian untuk pemisahnya antara multiple choice dan isai, jadi di sini Bapak Ibu wajib mengetik kalau isai itu ada tulisannya isai seperti ini ya. Tidak boleh salah ketik. Kemudian silakan diberi pertanyaan. Pertanyaannya adalah ini 1 2 3 4 5. Bapak Ibu wajib menuliskan setelah ini pertanyaan, kemudian jawabannya itu sama, ANS.2 spasi tulis benar gitu aja. Kemudian nomor 2 ANS.2 jangan pakai sama dengan ya. Spasi benar. Jadi ANS dan titik 2 ini gabung sama dengan yang atas. Jadi kan biasanya Bapak Ibu menulis soal kan seperti ini, pilihan gandanya sampai 10. Kemudian isainya itu misalkan hanya 5, dibuat nomor sendiri juga bisa. Dilanjutkan dengan nomornya setelah 10 itu 40, kemudian misalkan segini ya. Saya akan lanjutkan ke nomor misalkan 10, berarti ini nomor 11. Bisa. Seperti ini juga bisa. Wah, ini soalnya sebentar, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya, ini 10.
Oke, ini nomor 10 ya. Kemudian ini nomor 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Ini sudah jadi soalnya. Pastikan di file, save as, kemudian disimpan dalam format RTF ya. Di sini saya pilih rich text format. Kemudian di sini misalkan saya beri nama soal komputer gitu ya. Format soal komputer examview.rtf, saya save. Nah, kemudian ini saya close. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya mengimpor di examview ya. Cara mengimpornya, yang pertama Bapak Ibu cari program examview-nya di all program ya. Di namanya DE, namanya examview import utility ya. Diklik. Kenapa kok import utility ya? Karena memang formatnya tidak standar examview. Jadi dari format RTF dimasukkan ke examview. Klik next. Kemudian Bapak Ibu tadi menyimpan berkasnya RTF itu di mana? Kalau di saya kan tempatnya di desktop. Dan klik select. Ini adalah soalnya. Boleh diklik 2 kali atau diklik kemudian select juga bisa, klik 2 kali ya. Kemudian dipilih next. Nah, di sini default number of column itu pilih 1, default number of column for matching question pilih 1. Kemudian klik next. Kemudian untuk question number style itu angkanya 1 titik. Answer choice style itu boleh, biasanya kan A kecil titik gitu ya. Use column, kemudian choice sequence atau urutan ABC-nya, pilihan gandanya itu A, B, C, D, E udah di defaultkan. Klik next. Yang lainnya nggak usah dirubah. Kemudian klik next, klik finish. Ya, karena di sini saya sudah ada berkasnya, maka saya akan menutup dulu. Oke, saya pilih yes to all aja ya, karena ini tadi kan saya sudah mencoba. Yes to all. Nah, pastikan yang pertama reading nama berkasnya. Questnya ada 15. Totalnya adalah 15 soal ya. Questnya 15 soal. MC itu multiple choice atau pilihan gandanya ada 10, ES itu isai itu ada 5. Kalau sudah seperti ini berarti Bapak Ibu sudah benar. Pastikan bawahnya import complete. Kalau belum ada tulisan import complete, silakan Bapak Ibu perbaiki sampai tertulis seperti ini. Dan pastikan Bapak Ibu membacanya dari informasi itu memahami ya. Di bawahnya lagi untuk memastikan total questionnya ada 15 ya. Di antaranya MC multiple choice ada 10, ES isainya itu ada 5, maka impornya komplit. Nah, kalau sudah, klik close saja Bapak Ibu ya. Nah, di mana sih berkasnya disimpan? Berkasnya disimpan itu biasanya di drive C, kemudian di exam view. Kemudian di bagian bank ini ya. Nah, ini adalah berkas yang sudah yang ini. Jadi yang ini bukan, saya hapus. Jadi makanya bukannya tadi diingat-ingat ya, biasanya format soal komputer exam view bedanya titik bank. Ini sebenarnya sama dengan Bapak Ibu memberi namanya ini. Ya, bedanya ini RTF, kalau yang ini bank ya. Oke, kalau sudah jadi seperti ini Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu masukkan di namanya masih menggunakan exam view ya. Exam view Pro Test Generator, Bapak Ibu disebut dengan exam view test generator ya. Diklik kemudian akan terbuka seperti ini. Ini saya close saja dulu supaya nanti dari awal DE exam view, kayak klik exam view test generator ya.
Ya, jadi formatnya tadi itu belum bisa diupload di Moodle atau di ujian.man2bantul.sch.id ataupun di smart.man2bantul.sch.id. Ya, kemudian kalau sudah klik namanya itu Open Existing Test ya. Namanya Open and Existing Question Bank. Ya, jadi pilih yang ini. Nah, dicari, biasanya langsung terbuka di sini biasanya. Kalau Bapak Ibu tidak menemukan ya di Drive C, Exam View, kemudian di Bank ya, tergantung lokasinya Exam View Bapak Ibu itu berada di mana. Bisa jadi ada yang di program file ya, di C, kemudian di program file cari Exam View, atau bisa jadi di, kalau nggak ketemu program file, kalau Bapak Ibu menggunakan Windows 64 bit nanti ada buka kurung x86, dicari di Exam View. Jadi begitu ya Bapak Ibu lokasi program Exam View. Jadi mungkin tiap komputer berbeda, tapi Bapak Ibu yang penting tahu lokasinya. Ya, kalau di tempat saya itu saya simpan di C, kemudian di Exam View, kemudian di Bank ya, kemudian dicari nama bank soalnya ya, yang format BNK. Jadi format titik soal titik komputer strip Exam View, klik open. Nah, dicek dulu Bapak Ibu, kalau no title font abaikan saja, yang penting multiple choice ini sudah terjawab dan ada 5 soal isai, pastikan nomornya benar. 1 2 3 4 5. Oke, tadi ini soalnya apakah oke ya, jadi di sini jadi urutannya tadi 10, otomatis buat beda 1 2 3 4 5. Udah nggak apa-apa, karena nanti di di ujian itu nanti kan tetap berbeda apanya itu tempatnya gitu ya. Oke, kalau sudah kemudian dipilih ekspor Bapak Ibu, pilih file, kemudian diekspor, pilih Blackboard 6.0/7.0. Kemudian Bapak Ibu silakan disimpan bebas, Bapak Ibu mau menyimpan di mana. Di sini saya akan menghapus ini dulu ya. Oke, soalnya ini ya, saya buat IT-nya itu di depan. IT strip PG isai gitu ya. Kemudian di save. Atau mungkin gini aja, mapelnya multimedia. Saya save. Nah, berarti di sini saya buat sama namanya, multimedia strip PG pilihan ganda strip isai. Artinya di dalam bank soal ini itu mapelnya pilihan ganda, kemudian ada isi pilihan ganda dan pilihan isai, supaya nanti tidak bingung sendiri ya, ini itu soalnya isinya itu apa gitu ya. Jadi name dan directory name itu dibuat sama ya. Klik OK, sudah Bapak Ibu. Kemudian kalau perlu ini ditutup juga boleh supaya nanti tidak bingung ya. Kemudian di sini inilah yang nanti akan kita impor ke ujian.man2bantul.sch.id. Oke, cara mengimpornya di sini saya akan hapus dulu soal yang lama ya, bentar. Oke Bapak Ibu, setelah itu Bapak Ibu membuka ujian.man2bantul.sch.id ya. Kemudian dibuka, Bapak Ibu itu sudah disiapkan rumahnya. Kemudian kalau ternyata itu tidak ada edit quiz, Bapak Ibu bisa pilih ini, klik. Kemudian diimpor dulu, maaf ya Bapak Ibu, diimpor dulu bank soal yang kita sudah miliki, ya.
di bagian edit di sini, kemudian di bagian impor. Nah, di bagian impor kemudian dipilih blackboard ya, karena formatnya tadi blackboard. Kemudian klik import question from file, itu pilih choose a file, kemudian pilih choose file, kemudian klik multimedia PG Isai. Nah, multimedia PG Isai, kemudian diklik open ya. Nah, klik open, kemudian klik update this file. Nah, kalau udah masuk seperti ini ya, klik impor. Nah, di sini importing 15 question, bener ya Bapak Ibu? Karena tadi soalnya 15 totalnya. Dicek 1 2 3, oke. Soalnya langsung diurutkan 11, 12, 13, 14, 15. Jadi 10 soal ini adalah pilihan ganda. Kemudian soal bawahnya ini adalah isai. Ya, klik continue. Nah, setelah masuk Bapak Ibu, di sini ternyata yang atas itu adalah isai, kemudian yang bawah adalah pilihan ganda. Nah, Bapak Ibu nanti sebenarnya bisa Bapak Ibu urutkan sendiri ya. Oke, di sini sudah masuk, intinya sudah masuk. Kemudian saya kembali ke ujian mapel 12. Mapelnya Bapak Ibu. Klik setting, kemudian dipilih edit quiz ya. Abaikan dulu. Yang ini pagination akan saya hapus. Ya, kemudian ini mungkin kosong Bapak Ibu ya. Aslinya kan nanti seperti ini. Oke. Kemudian shuffle-nya saya hapus dulu, klik add, klik from question bank ya, kemudian dicari soalnya. Soalnya tadi adalah apa tadi? Kita cari. Nah, ini multimedia strip PG strip isai, artinya ini materi ini itu ada pilihan ganda dan isainya. Nah, kalau sudah di sini ada question. Nah, ini ada ascending, sebenarnya bisa diurutkan sih. Ya. Di ascending, ternyata di ascending itu malah ini benar. Kalau di ascending itu yang atas itu nanti pilihan ganda, yang bawah itu adalah isai. Kita klik lagi coba di descending. Nah, kalau di descending itu pilihan gandanya berada di atas Bapak Ibu ya. Saya pilih ini, diklik ascending. Jadi yang 10 itu adalah soal PG, yang bawah adalah soal isai. Kemudian klik add select question. Nah, ini harus centang semua. Sudah masuk semua, klik add selected question to the quiz. Oke, ini sudah masuk. Ada beberapa yang harus saya hapus karena soalnya ini tadi kan ada kelebihan ya kalau mau menghapus di sini. Yang ada tanda seperti sampah. Yes. Kemudian saya cari lagi. Oke, ini terlalu banyak. Nah, ini terlalu banyak. Nah, sudah Bapak Ibu, ini sudah masuk semua. Totalnya adalah 15 soal. Nah, kita akan membuat soalnya itu berbeda sama sebenarnya ya. Yang 10 soal itu pilihan ganda, yang bawahnya adalah isai. Kita harus pisahkan. Yang pertama adalah di repaginate dulu ya. Diklik repaginate. Go. Nah, kalau sudah repaginate ini kan soalnya nanti akan muncul secara sendiri-sendiri. Jadi satu soal itu satu tampilan gitu ya. Nah, seperti ini. 1 page 1 2 3 dan seterusnya. Nah, kalau sudah ada page-nya ini Bapak Ibu, kita cari isainya itu mana. Oh, ternyata isainya di nomor 11. Oke. Kita akan klik add, kemudian klik
a new section heading. Ini sebagai pemisah. Kemudian kita buat yang bawah ini untuk keterangannya adalah isai. Nah, yang atas kita buat ini kan ada tombol edit pilihan ganda. Kemudian di enter ya. Nah, Bapak Ibu seperti tadi ya, yang 15 itu mau diacak, yang pilihan ganda klik centang shuffle. Kalau misalkan ini yang isinya nggak mau diacak ya shuffle-nya nggak usah dicentang. Tapi kalau mau diacak juga boleh dicentang. Tapi di sini saya tidak akan mengacak isai ya. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu di save. Nah, sekarang tinggal pembobotannya Bapak Ibu. Nah, pembobotannya itu intinya seluruh soal ini nanti nilainya adalah 100 ya. Kemudian pilihan ganda ini bobotnya misalkan hanya 1 saja. Hanya 1, perhatikan di sini ada 10 dikurangi 100 ya. Saya akan bukakan Excel. Jadi 100 dikurangi pilihan gandanya 10. Berarti masih sisa 90. Nah, 90 ini diratakan ke isai Bapak Ibu ya. Isainya itu ada 5 ya. Isainya ada 1 2 3 5. Terserah Bapak Ibu mau memberi poinnya berapa, intinya totalnya harus nanti yang isai itu 90. Jadi di sini caranya misalkan nomor 11 itu poinnya dapat 10. Enter. Kemudian untuk yang page 2 itu misalkan 20, mungkin karena agak sulit. Kemudian nomor 13 ternyata lebih sulit, 25. Mungkin yang mudah saja lah, yang hitungannya genep. Berarti ini sudah 20 tambah 30 kan 50. 50 ditambah berapa ini? 50 ditambah 1 60. Berarti masih sisa 30. Oke, ini misalkan ini saya kasih 15. Nah, ini mungkin soal nomor 14 dan nomor 15 itu ternyata mirip-mirip atau sama dengan kesulitannya, maka di sini saya kasih 15. Klik edit 15. Oke, jadi di sini jelas ya, untuk pilihan ganda itu bobotnya 1, ada 10, berarti sisa 90, berarti pilihan gandanya itu harus dihabiskan. 10 tambah 20 atau sisa 10 tadi ya, sisa 100 kurangi 10 karena nilai maksimum grade-nya adalah 100. Sudah jelas pilihan ganda nilainya 1, ada 10, 100 kurangi 10 90, berarti sisanya itu harus 90. 10 tambah 20 adalah 30, 30 ditambah 30 adalah 60, 60 tambah 15 itu 75, 75 tambah 15 itu 90, jadi pas. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu pengen bobot yang pilihan ganda itu misalkan menjadi 20, lah mudah aja Bapak Ibu tinggal mengganti ini semuanya angkanya 2. Nah, Bapak Ibu juga sebenarnya bisa membuat bobotnya itu berbeda Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ada soal yang tidak mungkin ini saya kasih nilainya untuk soal ini 1. Ini agak sulit karena mungkin rumus matematikanya susah. Nah, berarti Bapak Ibu harus men-setting sendiri di sini. 2. Misalkan ya, wah ini susah banget ini saya kasih 2. Wah, ternyata nomor 5 ini kalau saya kasih 2 kasihan mengisinya, kasih 3. Misalkan. Nah, intinya berarti ini 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tambah 2 itu 10. 10 tambah 3 adalah 13. Jadi untuk isainya itu sama dengan 13. Berarti sisa 87. Nah, 87 itu harus didistribusikan ke isai. Silahkan Bapak Ibu membuat
nilainya mau berapa, intinya IC ini harus habis di 87 Bapak Ibu bagi ya. Oke, jadi kita misalkan kita anggap semua pilihan ganda adalah 1. Jadi kita kembali ke konsep awal tadi. Nah, ini kalau sudah Bapak Ibu tinggal di save. Nah, Bapak Ibu misalkan ya, ternyata di IC itu Bapak Ibu ada berkas untuk mengupload model foto. Ya, Bapak Ibu harus men-setting secara manual. Soal mana sih yang mau ada fasilitas uploadnya? Misalkan di IC ini ya. IC ini diklik bagian setting. Misalkan di Ayo Pagi Lari ini itu siswa itu boleh mengupload jawaban via foto, misalkan karena mungkin apa itu namanya rumus matematika ya. Klik di allow attachment, itu dipilih, silahkan Bapak Ibu pilih boleh 1 foto atau mungkin unlimited ya. Nah, request attachment itu Bapak Ibu bisa paksa harus mengupload, itu boleh ya. Misalkan dipilih 1 ini, atau mungkin attachment or opsionalnya itu artinya boleh upload boleh tidak, seperti itu ya. Nah, accepted file type ya, itu pilih choose, Bapak Ibu cukup all file ya, kemudian di save. Jadi semua tipe berkas masuk boleh. Kemudian diklik save change ya. Nah, kemudian kalau sudah, apakah masih ada soal yang mau siswa itu boleh upload? Misalkan ini sama ya, kalau attachment boleh mengupload, kemudian accepted file type itu dipilih ini, klik save change artinya, atau dibuat tanda bintang sendiri pun boleh ya, kemudian save change. Demikian seterusnya kalau boleh mengupload apa itu namanya, isinya boleh mengupload jawaban ya. Nah, Bapak Ibu pastikan jangan sampai lupa. Kalau lupa ini nanti karena soalnya itu timingnya berjalan ya, nanti ada laporan siswa, Bapak Ibu responnya lambat. Nah, itu jadi masalah. Keburu habis waktunya, hasil siswanya jadi rugi ya, karena kurang apa itu namanya, Bapak Ibu lupa untuk men-setting ini. Kalau tidak nanti siswa nggak bisa mengupload lewat foto. Nah, kalau sudah, nanti soal kan mengerjakan seperti ini Bapak Ibu. Nanti soal melihat soalnya Bapak Ibu ya. Nah, nanti tampilannya soal seperti ini. Jadi kalau yang pilihan ganda nanti dipisah ya. Tadi yang sudah didesain tadi, pilihan ganda itu sendiri 1 sampai 10 ini nanti akan diacak. Kemudian IC itu nanti tidak diacak. Bapak Ibu setting acak pun boleh ya. Diklik IC ya. Nanti kalau ada seperti ini berarti siswa itu boleh mengupload jawaban. Jadi yang pertama disuruh misalkan langsung diupload berkasnya. Diupload file, dicari berkasnya, gambarnya misalkan karena ini bebas, mungkin gambar ya, kita cari gambar misalkan ini, klik open, upload this file. Nah, kemudian siswa bisa melanjutkan next page. Jadi walaupun kosong tetap bisa diisi ya Bapak Ibu. Artinya ini tanda merah incomplete answer. Nah, berarti belum komplit jawabannya. Berarti siswa itu wajib untuk minimal diberi keterangan. Jawaban sudah
saya upload. Nah, kemudian di next. Nah, ini akan hilang. Jadi minimal atasnya ini ya wajib dijawab. Jawaban. Oke, selanjutnya ini jangan diupload lagi ya. Misalkan nggak ada uploadan juga nggak apa-apa. Sekarang ini mungkin jawabannya bukan model upload. Klik next. Dan seterusnya Bapak Ibu, misal jawabannya bukan hobi kamu adalah misalkan makan ini ya. Selanjutnya jawaban saya upload. Klik ini terus, kemudian bentuk gambar ya biasanya yang paling mudah kan. Siswa mengerjakan di kertas, kemudian di foto, kemudian di upload. Tapi wajib jawaban ini harus diisi. Kemudian oke, misalnya selanjutnya. Yes, ini hanya sebagai contoh saja, jangan. Kemudian kalau sudah, klik finish attempt. Oke, seperti biasa menjawabnya, klik submit all and finish. Submit all and finish. Nah, udah selesai Bapak Ibu, siswa sudah mengerjakan. Selanjutnya bagaimana caranya Bapak Ibu itu menjawab atau memberikan nilai, karena kan ini soalnya kan ada dua Bapak Ibu. Pilihan ganda itu sudah dikerjakan oleh sistem komputer, berarti Bapak Ibu harus menyelesaikan untuk esainya. Nah, kita akan coba menilai. Nah, ini sebagai patokannya Bapak Ibu ya. Untuk apa? Ini saya akan capture dulu. Nah, ya untuk esainya poinnya ini. Jadi karena yang paling urgent itu adalah esai, Bapak Ibu mau nggak mau harus menjawab di sistem ya. Klik ujian Mapel 12 ini ya, klik atom. Nah, ini adalah soal yang sudah mengerjakan, siswa yang sudah mengerjakan. Q1, Q2 sampai 15, 10 itu adalah pilihan ganda. Sudah dijawab sama sistem, Bapak Ibu nggak usah mengerjakan. Nah, yang ini Bapak Ibu Q11 dan Q sampai Q15, Bapak Ibu harus memberikan nilai. Nah, kalau tidak, di sini grade-nya tidak muncul, masih strip. Nah, caranya cukup mudah. Ya. Jadi ini kan namanya ya. Namanya di sini cukup Bapak Ibu di bagian nama ini Bapak Ibu klik request grading, diklik. Nah, kemudian ini adalah jawaban sudah saya upload. Bapak Ibu berarti harus membuka dulu ini. Dilihat tuh Bapak Ibu. Nah, dilihat itu jawaban udah bener belum? Oh, ternyata nilainya untuk jawaban berapa ini? Question 11 ya. Untuk pertanyaan ayo lari pagi itu maksimalnya marknya adalah 10. Berarti kalau benar Bapak Ibu, benar semua ya. Diklik ini Bapak Ibu, klik make a comment or override mark. Bapak Ibu bisa memberikan komentar, monggo silakan, mau diberi komentari boleh, kalau enggak pun nggak apa-apa. Nilainya ini sudah jelas maksimal 10. Kalau Bapak Ibu memberi nilai 12 kemudian di save, bisa enggak? Nah, enggak bisa ya, karena maksimalnya itu 10. Berarti kalau benar ya Bapak Ibu ya kasih nilai 10 dong, nggak boleh lebih. Kalau bawahnya boleh klik save. Nah, kalau sudah di save, ini sudah di make comment of override marknya ini sudah. Nah, ini udah manual grade complete, statusnya sudah dinilai. Close window, kemudian Bapak Ibu klik
soal yang nomor 2, misalkan jawabannya ini yang bukan uploadan ya, sama make comment or override mark. Kemudian diberi nilai ini maksimalnya 20 Bapak Ibu. Wah ternyata nilainya, wah ini jawab ngawur misalnya. Wah dikasih nilai berapa? 5 lah misalkan gitu, karena nilainya 20. Oke, save. Sudah ya, ceng save. Ini berarti sudah. Kalau sudah muncul seperti ini, di close. Dilanjutkan selanjutnya. Misalnya Bapak Ibu mau merefresh pun boleh, di refresh seperti ini. Tapi kan terlalu lama itu Bapak Ibu. Buka, klik refresh. Nah, ini kan sudah ada nilainya. Jadi misalkan dinilai dulu semua. Ini menilai maksimalnya berapa ini? 30. Nah, ini misalkan wis lumayan lah. Saya kasih 15 misalkan. Di save, ditunggu. Nah di bawah ini, nah ini sudah dijawab. Begitu seterusnya Bapak Ibu sampai semua esai itu terjawab. Nah, ini ya. Misalkan ini benar semua 15. Nah Bapak Ibu, inilah kelebihan dari LMS Moodle yang digunakan di dua Bantul, walaupun diberi nama yang berbeda ya. Smart itu untuk web utamanya pembelajaran, kemudian untuk ujian itu digunakan untuk ujian. Jadi Moodle ini memang sudah banyak digunakan di berbagai universitas dan sudah teruji baik di tingkat internasional ataupun nasional, termasuk Kementerian Pendidikan itu kemarin kami itu divisitasi dari Universitas Muhammadiyah Open University dari Kementerian Pendidikan. Kalau sudah menggunakan LMS Moodle, Kementerian Pendidikan sudah tidak tanya macam-macam karena memang sudah terstandar itu Moodle dan sudah teruji tingkat nasional, baik nasional ataupun internasional, karena yang mengembangkan itu adalah orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Ada profesor, kemudian ada doktor, kemudian ada dosen, bahkan ada mahasiswa ya yang ikut andil. Yang itu yang pertama. Yang kedua ini LMS Moodle itu adalah LMS yang sangat canggih ya. Dia modelnya menggunakan prinsip model microblok. Jadi microblok itu semua orang bisa mengembangkan perangkat lunak, jadi tanpa merusak database utamanya. Nah kebanyakan LMS yang dikembangkan mandiri oleh orang-orang Indonesia, mohon maaf ya, itu belum secanggih Moodle. Karena Moodle itu perlu diketahui bahwa software itu kalau dikembangkan hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu belum apa-apanya lah. Moodle itu sudah puluhan tahun ya, antara 10 sampai 20-an tahun. Dan yang mengembangkannya itu orang-orang yang niatnya ini mengembangkan pendidikan, atau dia itu tidak dibayar Pak Ibu. Ini yang menjadi luar biasa dan menjadi kekuatan yang namanya perangkat lunak open source. Berbeda dengan software yang dijual itu rata-rata tidak ada uang ya, tidak dikembangkan. Nah itu jadi kelemahannya itu kalau salah satu kalau kita beli. Kemudian karena yang mengembangkan itu hanya sebagian kecil orang, mungkin hanya tim ya 5 mungkin 10, itu pengembangannya lambat ya, update-nya lambat. Kalau Moodle itu yang mengembangkan tuh seluruh dunia. Jadi setiap 2 minggu sekali itu Moodle itu ada versi barunya terus. Dan luar biasanya lagi bahwa Moodle itu sekarang ditanamkan sebuah machine learning yang sampai saat ini saya belum menemukan LMS manapun yang dibuat di Indonesia itu ada machine learningnya. Apa sih fungsi machine learning? Nah itu nanti ada lagi. Machine learning itu berfungsi untuk melihat performa siswa secara otomatis, dan yang bekerja itu server, bukan orang yang melihat. Nanti bisa digunakan sebagai big datanya sekolah. Nah, big data ya, ada lagi istilah big data itu termasuk sesuatu hal teknologi yang betul-betul baru yang sampai saat ini saya belum menemukan LMS manapun di Indonesia yang sampai
segitu detailnya. Saya yakin nanti ke depan itu model akan ditanamkan sebuah AI, artificial intelligence, atau kecerdasan buatan yang akan semakin canggih, karena ke depan server-server itu nanti akan semakin murah dan semakin bertenaga, sehingga perlu ada perangkat lunak yang juga mengikuti perkembangan. Mungkin begitu Bapak Ibu, ini adalah sebagai intermezzo saja yang saya tampilkan tadi. Saya berkeinginan bahwa untuk MAN 2 Bantul itu nanti LMS-nya tetap menggunakan model, ya, karena kedepannya itu pengembangannya lebih mudah, murah, dan Bapak Ibu nanti tidak lota latihan habis tenaga dan pikirannya itu hanya untuk latihan penggunaan LMS, Learning Management System, malah tidak efisien jadinya. Udah cukup kita fokus satu, kemudian Bapak Ibu menguasai betul, nah itu nanti insya Allah nanti bisa berkembang pendidikannya dengan konsep pembelajaran modern menggunakan teknologi terkini dan canggih. Itu adalah pendidikan masa depan, tidak hanya konvensional, hanya ngobrol di depan komputer menggunakan LCD seakan-akan tuh keren. Ada yang lebih keren lagi, ada yang lebih canggih lagi, yaitu digabungkan dengan Learning Management System. Begitu Bapak Ibu, saya akhiri untuk cara pembuatan soal dengan model yang baru mungkin ya Bapak Ibu. Ini kita mungkin latihannya pelan-pelan, dan semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jika saya dalam penyampaian mungkin Bapak Ibu istilahnya tidak berkenan di dalam hati, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.